Suamiku memberiku sebuah gelang giok seharga 1 miliar rupiah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Namun, sebuah pesan misterius memperingatkanku untuk membuangnya. Aku, yang terbakar cemburu, menyerahkan gelang itu kepada selingkuhannya. Keesokan harinya, aku terlonjak kaget mendengar jeritan mengerikan dari kamarnya dan melihat kulitnya melepuh. Hujan deras mengguyur langit malam Jakarta. Tetesan air hujan yang menghantam jendela kaca sebuah restoran mewah di lantai 56 seharusnya memainkan ritme yang menenangkan hati. Di luar jendela, lautan lampu dari kendaraan yang memadati jalanan SCBD mengalir seperti sungai cahaya yang tak pernah tidur. Pemandangan ini sama seperti gaun sutra yang kukenakan dan meja fine dining di hadapanku, begitu indah dan begitu mahal. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10. Sayang. Suara berat itu menarik perhatian mataku yang tadinya tertuju keluar jendela. Aku menoleh dan menatap pria yang telah mendampingiku selama 1 dekade. Baskara Wijoyo, suamiku, tampak luar biasa tampan malam ini, terbalut setelan jas hitam pesanan khusus yang memeluk tubuhnya yang tegap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, semakin menonjolkan rahangnya yang kokoh. Senyum hangat terukir di bibirnya, senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta saat kami merintis karier bersama dari nol. Terima kasih, Mas Baskara, jawabku lembut, menyambut tangannya di atas meja. Aku tidak percaya kita sudah sejauh ini. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Baskara mengangguk, matanya menatapku lekat. Tatapan itu terasa intens, seolah sedang mengagumi sebuah lukisan langka. Dan kau masih secantik saat pertama kali aku melamarmu di warung kopi sederhana itu, Saras. Bedanya, sekarang aku bisa memberikanmu seluruh dunia. Kau tidak perlu lagi berdebu di lokasi proyek atau khawatir soal biaya hidup bulanan. Aku tersenyum tipis. Memang benar kehidupan kami telah berubah drastis. Baskara kini adalah seorang konglomerat properti yang sukses, ambisius, dan disegani. Sementara itu, aku sendiri adalah seorang arsitek yang cukup ternama, tetapi Baskara selalu memintaku untuk lebih santai dan menikmati hasil kerja kerasnya. Dia ingin aku menjadi ratu di istana yang ia bangun. Seorang pelayan datang menyajikan hidangan penutup dan mengisi kembali gelas kami dengan sparkling water. Setelah pelayan itu pergi, Baskara merogoh saku jasnya. Jantungku mulai berdebar pelan. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah darah. Ukurannya cukup besar, bukan kotak cincin. Ia meletakkannya di tengah meja, di antara piring hidangan penutup kami. Buka, Saras. Ini untukmu. Suaranya penuh dengan kebanggaan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meraih kotak itu. Kelembutan beludru terasa di ujung jariku. Perlahan, aku membuka tutupnya. Napasku tercekat. Di dalamnya, terbaring sebuah gelang giok yang luar biasa indah. Warnanya hijau pekat, namun memancarkan gradasi warna yang seolah hidup setiap kali tertimpa cahaya dari lampu kristal restoran. Permukaannya tampak halus dan dingin. Ukiran naga dan burung feniks yang saling melilit begitu mendetail. Ini bukan perhiasan yang biasa ditemukan di butik mewah mal. Ini tampak seperti artefak dari zaman kerajaan kuno. Mas Bas, ini. Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku. Giok asli. Potong Baskara cepat. Matanya berbinar puas melihat reaksiku. Aku mendapatkannya dari lelang tertutup minggu lalu. Katanya peninggalan sebuah dinasti lama. Harganya memang sedikit mahal, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan cintaku padamu. Aku menelan ludah, antara kagum dan ngeri membayangkan harganya. Berapa harganya? Tanyaku hati-hati. Meskipun aku tahu Baskara tidak suka membahas harga. Baskara tertawa pelan dan menyesap minumannya. 1 miliar. Apa? Aku nyaris tersedak. Mataku membelalak menatapnya. 1 miliar rupiah untuk sebuah gelang? Mas, itu uang yang sangat besar. Kita bisa menggunakannya untuk investasi atau... Baskara segera mengangkat tangannya, menghentikan protesku. Wajahnya sedikit berubah. Ada kilatan kesal karena aku membahas uang di momen romantis ini. Saras, tolong jangan rusak suasananya. Aku bekerja siang malam untuk siapa? Untukmu. Aku ingin istriku mendapatkan yang terbaik. Apa salahnya aku memanjakan istriku? Kau pantas mendapatkannya.
Aku terdiam, merasa sedikit bersalah. Baskara benar. Dia hanya ingin membuatku bahagia. Seharusnya aku bersyukur memiliki suami yang begitu royal dan perhatian. Aku mengeluarkan gelang itu dari kotaknya. Terasa berat dan dingin, jauh lebih dingin dari suhu ruangan yang ber-AC. Entah kenapa, saat kulitku bersentuhan dengan permukaan giok itu, bulu kudukku meremang. Sensasi aneh menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuk. "Sini, biar aku pakaikan," kata Baskara. Aku mengulurkan pergelangan tangan kiriku. Baskara dengan hati-hati memasangkan gelang itu di tanganku. Ukurannya pas sekali, seolah dibuat khusus untukku. Warna hijau pekat gelang itu kontras dengan kulitku yang putih. "Indah sekali," gumam Baskara. Matanya lebih tertuju pada gelang itu daripada pergelangan tanganku. "Sangat cocok untukmu, jangan pernah dilepas ya, Saras. Ini simbol ikatan abadi kita, yang sekeras dan seberharga giok ini." "Terima kasih, Mas Bas. Aku akan menjaganya baik-baik," janjiku, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba datang. Mungkin hanya karena AC di ruangan ini terlalu dingin. Makan malam berlanjut dengan obrolan ringan tentang rencana liburan kami ke villa di puncak minggu depan. Baskara bercerita tentang proyek apartemen barunya yang sedang naik daun. Aku hanya menjadi pendengar yang baik. Dia tampak begitu sempurna, suami idaman setiap wanita. Namun, sebagai arsitek yang terbiasa melihat struktur bangunan, jauh di lubuk hatiku aku tahu bahwa fasad yang megah terkadang menutupi fondasi yang rapuh. Belakangan ini, Baskara sering pulang larut dan menerima telepon dengan suara berbisik. Terkadang, aku mencium aroma parfum wanita yang bukan milikku di kemejanya, tapi aku selalu menepisnya. Aku percaya pada Baskara. Pukul 10 malam, kami memutuskan untuk pulang. Hujan masih belum reda, dan sedan mewah Baskara membelah jalanan Jakarta yang basah. Suasana di dalam mobil hening, hanya alunan musik jazz dari radio yang terdengar. Baskara fokus menyetir, sementara tangan satunya menggenggam tanganku yang kini berhias gelang giok. Sesekali, ibu jarinya mengelus permukaan gelang itu, gerakan berulang yang entah kenapa membuatku gelisah. Tiba-tiba, ponselku di dalam tas bergetar panjang. Aku perlahan menarik tanganku dari genggaman Baskara dan mengambil ponsel. Kukira itu pesan dari klien atau grup keluarga. Layar ponsel menyala, bersinar menyilaukan di dalam mobil yang gelap. Sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Hanya deretan angka acak tanpa nama. Aku membuka pesan itu. Seketika, darahku seolah berhenti mengalir. Mataku terpaku pada layar. Aku membaca ulang kalimat singkat itu berkali-kali, berharap aku salah baca. "Buang gelang itu sekarang. Itu bukan hadiah. Itu kutukan. Kau akan mati jika memakainya." Napasku sesak. Jantungku memukul-mukul rongga dadaku dengan keras. Secara refleks, aku menoleh ke arah Baskara. Dia masih fokus menyetir, ekspresinya datar. Sepertinya ia sama sekali tidak menyadari teror yang baru saja melandaku. "Kenapa, Saras? Ada apa?" tanya Baskara, seolah tiba-tiba merasakan keteganganku. Ia menoleh sekilas. Matanya sempat melirik ponsel di tanganku. Cepat-cepat aku mematikan layar ponsel dan memasukkannya kembali ke dalam tas. "Oh, bukan apa-apa. Cuma SMS spam. Iklan pinjaman online biasa." Aku berbohong dengan suara setenang mungkin. Baskara mendengus jijik. "Sampah, blokir saja." "Iya. Nanti aku blokir," jawabku. Aku kembali menatap ke depan, memandangi kaca depan yang buram oleh air hujan. Tangan kiriku tanpa sadar meraba-raba gelang giok di pergelangan tangan kananku. Dingin, rasanya dingin seolah menyedot panas tubuhku. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa ini hanya lelucon? Tapi bagaimana ia tahu aku baru saja menerima gelang ini? Kami menerimanya di ruang privat sebuah restoran kurang dari sejam yang lalu. Tidak ada siapa-siapa di sana selain aku, Baskara, dan pelayan. Mungkinkah pelayan itu? Tapi untuk apa? Atau, apakah ini peringatan sungguhan? Kau akan mati jika memakainya. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra jahat. Aku kembali melirik Baskara. Pria yang memberiku gelang ini, suamiku.
Tidak mungkin Baskara berniat mencelakaiku, kan? Dia baru saja menghabiskan miliaran untuk gelang ini. Dia mencintaiku. Tapi benih kecurigaan itu telah tertanam. Malam ulang tahun pernikahan yang seharusnya penuh cinta kini berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Di balik kilau hijau yang melingkari pergelangan tanganku, aku merasa ada sesuatu yang jahat bersembunyi, mengintip, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Dan hujan di luar sana seolah menjadi saksi bisu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam rumah tanggaku. Keesokan paginya, matahari yang terbit tak mampu menghalau awan gelap di hatiku. Pesan semalam terus menghantuiku. Aku tidur tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku membayangkan gelang ini mencekik leherku. Pagi-pagi sekali, aku mencoba melacak nomor pengirim pesan itu melalui aplikasi pelacak. Tapi hasilnya nihil. Nomor itu sudah tidak aktif atau merupakan nomor sekali pakai. Hari ini adalah hari pertemuan keluarga besar di rumah kami. Sebagai tuan rumah, aku harus tampil sempurna. Aku sibuk di dapur, mengatur catering dan memastikan bunga segar diletakkan di setiap sudut ruang keluarga. Rumah mewah kami di Pondok Indah harus siap menyambut tamu, terutama Ibu Hartini, ibu mertuaku yang bermata elang dalam mencari kekurangan menantunya. Menjelang siang, para tamu mulai berdatangan satu persatu. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman depan. Dan tentu saja, yang datang dengan paling heboh adalah Ibu Hartini bersama selingkuhan Baskara, Bella. Mbak Saras, aduh, Jakarta hari ini panas banget, ya? Suara melengking Bella memecah keheningan begitu ia masuk ke ruang keluarga. Ia mengibaskan rambutnya yang dicat warna as grey, lalu tanpa izin menjatuhkan tubuhnya di sofa kulit impor dari Italia milikku. Bella adalah seorang calon artis yang disponsori oleh Baskara. Baskara bilang bakatnya sayang untuk disia-siakan dan ia membantunya secara finansial, tapi menurutku, Bella terlalu menikmati sponsor dari Baskara. Penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki dibalut barang-barang mewah, meskipun akun media sosialnya adalah akun hantu dengan pengikut yang hampir tidak ada. Minum dulu, Bella. Ibu. Tawarku ramah sambil menyodorkan gelas jus dingin. Ibu Hartini menatap gelas itu dengan tatapan menilai, lalu melirikku sinis. Ini bukan kamu yang buat, kan, catering? Ya. Kelihatan dari bentuk potongannya. Istri itu harusnya menjamu tamu dengan masakan sendiri, biar rezekinya lancar. Jangan cuma bisa menghabiskan uang suami untuk perawatan kulit. Aku tersenyum pahit, menelan amarah yang sudah biasa kurasakan. Iya Bu, kebetulan kemarin baru selesai deadline desain proyek, jadi tidak sempat masak besar. Alasan? Cibir Ibu Hartini pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Tiba-tiba Bella menegakkan tubuhnya. Matanya membulat sempurna saat melihat pergelangan tanganku yang sedang meletakkan stoples kue. Pandangannya terpaku pada benda hijau yang melingkar di sana. Ya ampun, apa itu, Mbak? Pekik Bella, lalu dengan tidak sopan menyambar tanganku. Ia menarik tanganku mendekat ke wajahnya, mengamati gelang giok pemberian Baskara dengan tatapan penuh nafsu. Gila, ini giok asli, kan? Warnanya pekat banget, pasti mahal banget ini. Dikasih Mas Baskara, ya? Aku perlahan menarik tanganku, merasa tidak nyaman dengan sentuhan kasarnya. Iya, hadiah ulang tahun pernikahan semalam. Berapa harganya? Tanya Bella bersemangat. Matanya tak lepas dari gelang itu. Rasa iri terpancar jelas dari sorot matanya. Kata Mas Baskara sekitar 1 miliar. Jawabku jujur setelah sedikit ragu. Apa? Bella dan Ibu Hartini berteriak bersamaan. Wajah Ibu Hartini langsung memerah, campuran antara kaget dan marah. 1 miliar? Gila si Baskara itu. Uang sebanyak itu dibelikan batu begini untukmu. Padahal bulan lalu ibu minta dapur direnovasi sedikit saja dia bilang tidak ada uang cash. Ternyata uangnya dipakai untuk foya-foyamu. Baskara itu memang suami yang terlalu baik, istrinya saja yang tidak tahu diri. Jujur ya, Mbak. Sahut Bella dengan nada provokatif. Gelang sekelas ini nggak cocok di tangan Mbak. Kulit Mbak kan agak pucat, jadi pakai hijau tua begini malah kelihatan seperti mayat. Lagi pula, gaya Mbak kan kaku dan kuno banget. Gelang ini butuh aura yang lebih muda dan glamor. Aku terdiam sejenak.
Hinaannya sudah biasa ku dengar, tapi kali ini, otakku berputar cepat. Pesan semalam kembali terngiang. Buang gelang itu sekarang. Kau akan mati jika memakainya. Jika pesan itu benar, gelang ini berbahaya. Jika pesan itu bohong, gelang ini tetap menjadi sumber masalah dengan ibu mertua dan selingkuhan suamiku. Aku menatap Bella. Wanita yang selalu mengemis pada suamiku, wanita yang selalu berusaha menjatuhkanku. Dan, entah perasaanku saja, wanita yang sering menatap Baskara dengan tatapan yang tidak pantas sebagai seorang adik. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalaku. Ide yang jahat, tapi sekaligus sebuah ujian. Jika gelang ini memang kutukan, biarkan kutukan itu pergi kepada orang yang paling menginginkannya. Aku tersenyum, senyum yang kubuat semanis mungkin. Aku mulai melepaskan gelang itu dari pergelangan tanganku. Terasa licin dan dingin. Kau benar, Bella. Kataku dengan nada merendah. Mungkin aku memang terlalu kuno untuk memakai barang seindah ini, tanganku juga sering kotor karena tinta gambar desain. Sayang kan kalau gelang semahal ini sampai tergores. Bella mengangkat alisnya, tampak bingung dengan reaksiku yang tidak melawan. Aku mengulurkan gelang itu padanya. Kalau kau suka, ambil saja. Anggap saja hadiah dariku supaya bisnis online shopmu makin lancar. Lagi pula kau kan suka dandan glamor. Pasti akan jauh lebih cocok di tanganmu daripada di tanganku. Hening sejenak di ruangan itu. Mulut Bella ternganga. Ibu Hartini pun terdiam, matanya bolak-balik menatap gelang itu dan wajahku, seolah mencari jebakan apa yang kusiapkan. Beneran, Mbak? Tanya Bella tergagap, tapi tangannya sudah bergerak cepat menyambar gelang itu dari telapak tanganku sebelum aku berubah pikiran. Serius? Pakai saja. Aku tidak apa-apa, jawabku tegas. Ada perasaan lega yang luar biasa saat benda hijau itu lepas dari kulitku. Rasanya seperti beban berat terangkat. Tanpa menunggu 2 kali, Bella langsung memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Pergelangan tangan Bella lebih berisi daripadaku, jadi gelang itu terlihat sedikit sesak, tapi ia memaksanya masuk. Wah, lihat Bu. Pas kan? Bella memamerkan tangannya pada Ibu Hartini, berputar-putar dengan bangga. Gila, mewah banget. Makasih ya Mbak. Tumben baik. Salah makan apa? Sudah, ambil saja, Bella. Rezekimu, potong Ibu Hartini. Matanya berbinar senang melihat uang anaknya, Baskara, dihabiskan untuk wanita lain, bukan untukku. Begitu dong, Saras. Sesekali berbagi dengan keluarga, jangan dinikmati sendiri. Bella kan juga butuh hiburan. Aku hanya mengangguk pelan, memperhatikan Bella yang terus mengelus-elus gelang itu dengan penuh kemenangan. Dia pasti berpikir baru saja merebut harta karun dariku. Dia tidak tahu, atau lebih tepatnya, belum tahu, tentang pesan peringatan itu. Saat itu, pintu depan terbuka. Baskara masuk dengan wajah lelah setelah bermain golf dengan rekan bisnisnya. Ia terkejut melihat keramaian di ruang keluarga. Loh, Ibu, Bella, sudah datang? Sapa Baskara. Pandangannya kemudian beralih ke tangan Bella yang sedang memegang gelas jus. Ia membeku saat melihat kilau hijau di pergelangan tangan Bella. Wajah Baskara berubah drastis. Senyumnya lenyap. Matanya membesar karena kaget, lalu beralih menatapku dengan tatapan tajam penuh tanya. Dan, apakah itu ketakutan? Bella, suara Baskara terdengar berat. Kenapa gelang itu ada padamu? Bella bergelayut manja di lengan Baskara, mendekatinya dengan sikap yang menurutku terlalu mesra. Dikasih Mbak Saras, Mas. Katanya dia nggak cocok pakai beginian. Lagi pula lebih cocok di aku kan. Lihat deh, cantik banget. Baskara menatapku. Rahangnya mengeras. Saras, kenapa kau berikan? Itu hadiah ulang tahun pernikahan kita. Aku menatap matanya dengan tenang dan menantang. Bella suka sekali. Dan ibu juga bilang harus berbagi. Kukira Mas Baskara tidak akan keberatan melihat Bella senang. Toh itu kan uang Mas juga. Baskara terdiam. Ia tampak ingin marah, tapi menahannya. Ia menatap gelang di pergelangan tangan Bella dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kilat panik yang berusaha ia sembunyikan di balik wajah datarnya.
Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Ya, sudah," kata Baskara akhirnya dengan suara parau. "Kalau kau suka, pakai saja, Bella. Tapi hati-hati, itu barang mahal." "Tenang saja, Mas. Akan kujaga seperti nyawaku sendiri," kata Bella sambil mengecup ringan pipi Baskara. Aku memperhatikan interaksi mereka, memperhatikan betapa cemasnya Baskara, dan betapa bangganya Bella. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kau sembunyikan, suamiku? Dan Bella, apakah kau baru saja memakai perhiasan, atau menandatangani surat kematianmu sendiri? Malam itu, setelah acara selesai dan semua orang pulang, aku merasa rumah kembali tenang. Tapi instingku mengatakan ini baru permulaan. Umpan sudah dimakan. Kini, aku hanya tinggal menunggu, apakah wanita pencemburu itu akan baik-baik saja, atau pesan misterius itu akan menjadi kenyataan. 3 hari berlalu sejak gelang giok itu berganti pemilik. Suasana di rumah kami terasa berbeda, seolah ada kabut tebal tak kasat mata yang menyelimuti setiap sudutnya. Awalnya, aku berpikir pesan ancaman itu hanyalah lelucon. Namun, kengerian mulai menampakkan wujudnya secara perlahan, dimulai dari keluhan-keluhan kecil dari mulut Bella. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat sambil memeriksa sketsa desain di tabletku. Baskara sudah berangkat pagi-pagi sekali ke kantor karena ada pertemuan mendadak dengan investor. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa menuruni tangga. "Sialan, kenapa gatal banget sih?" Aku menoleh dan melihat Bella berjalan ke arah dapur sambil menggaruk-garuk pergelangan tangan kanannya dengan kasar. Wajahnya cemberut, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Ia mengenakan piyama sutra cucucan dan tentu saja, gelang giok itu masih melingkar manis di pergelangan tangannya. "Kenapa Bella, kok digaruk terus?" tanyaku acuh tak acuh. Berusaha menyembunyikan rasa penasaran yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Bella menatapku sinis, seolah rasa gatal itu adalah salahku. "Nggak tahu, Mbak. Dari semalam panas terus. Rasanya kayak digigit semut api tapi nggak hilang-hilang. Apa rumah ini banyak tungau, ya? Mbak jarang bersihin sofa, ya?" Aku menghela napas dan meletakkan cangkir tehku. "Rumah ini dibersihkan asisten rumah tangga setiap hari, Bella. Coba lihat tanganmu." Bella dengan enggan mengulurkan tangannya. Saat melihatnya, aku menahan napas. Di bawah gelang giok hijau yang berkilauan, kulit Bella tampak mengerikan. Ada lingkaran merah pekat yang mengelilingi pergelangan tangannya, tepat di area di mana gelang itu bersentuhan dengan kulit. Bukan hanya merah, tapi juga meradang, bengkak, dan di beberapa titik mulai muncul gelembung-gelembung kecil berisi cairan bening. Ini bukan gigitan serangga. Ini tampak seperti luka bakar kimia. "Ya ampun Bella, ini parah sekali," kataku, kali ini dengan nada tulus khawatir. Semenyebalkan apapun dia, melihat luka seperti itu membuatku ikut prihatin. "Sebaiknya gelangnya dilepas dulu, ini iritasi kulit yang serius." Bella cepat-cepat menarik tangannya, seolah takut aku akan merebut gelang itu. "Enak saja. Nggak mau. Ini kan gelang mahal. Masa cuma gatal sedikit begini harus dilepas? Paling cuma alergi debu. Nanti juga sembuh kalau diolesi salep." "Bella, itu sudah melepuh. Bisa infeksi kalau dibiarkan," kataku tegas. "Halah, Mbak cuma mau ambil lagi gelangnya, kan? Jangan harap," semprot Bella. Ia lalu berbalik ke kulkas, mengambil sebotol air dingin dan meringis menahan sakit saat menempelkannya ke pergelangan tangannya. Siang harinya, situasi semakin memburuk. Ibu Hartini datang berkunjung. Rencananya ia ingin mengajak Bella berbelanja, tapi begitu melihat kondisi tangan Bella yang semakin membengkak, Ibu Hartini meledak. "Saras, apa yang kau lakukan pada Bella?" Teriakannya menggema di ruang keluarga. Aku yang baru saja turun dari lantai 2 langsung disambut dengan telunjuk yang menuding ke wajahku. Bella duduk di sofa sambil merintih, tangannya kini dibalut perban tipis yang mulai tembus oleh cairan kuning. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu," jawabku tenang. "Bohong. Lihat tangan Bella. Ini pasti gara-gara gelang yang kau berikan itu." Tuduh Ibu Hartini berapi-api. "Kau sengaja, kan?"
Memberikan barang palsu yang terbuat dari bahan beracun, atau kau sengaja memberi guna-guna pada gelang itu? Kau pergi ke dukun, ya, Saras? Tuduhan itu begitu konyol, seandainya situasinya tidak segenting ini, aku mungkin sudah tertawa. Bu, tolong yang rasional. Gelang itu dibeli Mas Baskara seharga 1 miliar. Ada sertifikatnya. Tidak mungkin Mas Baskara membeli barang palsu, dan dukun? Ibu tahu sendiri saya sibuk bekerja. Mana ada waktu saya melakukan hal seperti itu? Lalu kenapa Bella bisa jadi begini? Ibu Hartini tidak mau kalah. Ia memeluk Bella yang mulai menangis manja. Kasihan anakku, sakit sekali pasti. Dasar perempuan tidak punya hati. Di puncak keributan itu, pintu depan terbuka. Baskara pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi begitu melihat perban di tangan Bella dan wajah merah padam ibunya, ekspresinya langsung berubah menjadi panik. Bukan panik biasa, tapi panik yang diliputi ketakutan yang mendalam. Ada apa ini? Suara Baskara bergetar halus. Lihat kelakuan istrimu, Baskara, teriak Ibu Hartini. Dia memberikan gelang sial itu pada Bella, sampai tangan anakku jadi membusuk begini. Baskara bergegas menghampiri Bella. Ia berlutut di depan sofa dan dengan hati-hati memegang tangan Bella. Saat ia sedikit menyingkap perban dan melihat kulit yang melepuh dan bernanah itu, wajah Baskara pucat pasi. Matanya terbelalak, pupilnya mengecil. Lepas, bisik Baskara, suaranya nyaris tak terdengar. Apa Mas? Tanya Bella bingung. Lepaskan gelang itu sekarang. Baskara tiba-tiba berteriak, membuat kami semua terkejut. Urat lehernya menonjol. Dia seperti orang yang baru melihat hantu. Bella terkejut dan menangis. Sakit, Mas. Tanganku bengkak, gelangnya nggak bisa keluar. Nyangkut. Baskara tampak frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri, lalu berjalan mondar-mandir di ruang keluarga seperti orang gila. Sialan, sialan. Kenapa secepat ini? Gumamnya pelan, tapi telingaku yang tajam tidak melewatkan kalimat itu. Kenapa secepat ini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Kalimat itu menyiratkan bahwa Baskara tahu sesuatu akan terjadi, tapi ia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Jantungku mencelos. Pesan itu benar. Baskara tahu gelang itu berbahaya. Tapi kenapa? Kenapa ia memberikan gelang berbahaya itu padaku? Apakah ia ingin membunuhku? Kita ke rumah sakit sekarang, putus Baskara, mencoba menguasai dirinya kembali. Bella harus dibawa ke dokter kulit terbaik. Nggak mau Mas. Aku takut disuntik. Tolak Bella manja. Lagi pula besok kan kita mau liburan ke puncak. Kalau sekarang ke rumah sakit, nanti disuruh rawat inap, liburannya batal dong. Aku cukup istirahat dan menghirup udara segar saja. Jangan bodoh, Bella. Ini serius. Bentak Baskara. Tapi Bella semakin menangis histeris, dan Ibu Hartini memarahi Baskara karena membentak Bella yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, diputuskan Bella hanya akan diobati dengan obat pereda nyeri dan salep antibiotik untuk sementara. Baskara tampak tidak setuju, tapi ia terdesak oleh rengekan Bella dan omelan Ibu Hartini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balik tirai kamar kami, mengintip ke balkon sebelah. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup tertutup awan, Baskara berdiri. Ia sedang menelepon seseorang. Gerak-geriknya gelisah. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang melihat. Dengan sangat hati-hati, aku membuka sedikit pintu balkon, menciptakan celah kecil agar bisa menguping. Reaksinya terlalu cepat, Dok, suara Baskara berbisik, tapi terdengar tajam. Ya, kulitnya membusuk parah. Padahal baru 2 hari. Dokter bilang pelepasannya akan terjadi secara perlahan. Bukan Saras yang pakai. Bella yang pakai. Ya, anak bodoh itu merebutnya. Sekarang bagaimana? Kalau dia mati cepat, polisi akan curiga. Baik, saya akan coba halangi dia ke rumah sakit besar dulu. Darahku membeku. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Jadi memang benar, gelang itu adalah senjata, dan target awalnya adalah aku. Baskara, suamiku,
bersekongkol dengan seseorang untuk membunuhku secara perlahan menggunakan racun yang disamarkan sebagai hadiah cinta. Dan sekarang, senjata itu memakan korban yang salah. Aku perlahan menutup pintu balkon dan kembali ke tempat tidur, jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit pengkhianatan yang begitu dalam. Baskara ingin aku mati. Ia ingin menyingkirkanku. Tapi kenapa? Apa salahku? Kami adalah pasangan sempurna di mata dunia. Di dalam kegelapan itu, aku bersumpah. Aku tidak akan menjadi korban. Jika Baskara ingin bermain api, aku akan memastikan ia terbakar hangus oleh apinya sendiri. Bella mungkin korban yang tak disengaja, tapi keserakahannya sendiri yang membawanya pada kehancuran ini. Aku akan diam. Aku akan menjadi penonton dalam drama kematian ini, sampai aku menemukan cukup bukti untuk menghancurkan mereka semua. Besok, di puncak, drama ini akan berlanjut, dan aku harus memainkan peranku sebagai istri bodoh yang tidak tahu apa-apa dengan sempurna. Perjalanan menuju puncak terasa seperti iring-iringan pemakaman. Langit Jakarta yang kelabu mengantar kami keluar kota, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalanan yang berkelok-kelok begitu kami memasuki dataran tinggi. Gerimis yang tak kunjung berhenti membuat suasana semakin suram dan dingin. Baskara menyetir dengan kaku. Matanya tak lepas dari jalan, tapi pikirannya jelas ada di tempat lain. Di kursi belakang, Ibu Hartini duduk di samping Bella yang tampak semakin lemah. Wajah Bella pucat, bibirnya kering dan pecah-pecah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Hartini. Setiap kali mobil melewati jalan berlubang, ia mengeluarkan rintihan kesakitan. Gelang giok di tangannya kini dibalut kain tebal yang longgar. Bau amis samar tercium dari belakang, bau daging yang mulai membusuk bercampur nanah. Perutku mual oleh aroma menjijikkan itu, tapi aku menahannya. "Masih jauh, Bas?" tanya Ibu Hartini dengan suara cemas. Badan Bella panas sekali. "Sudah dekat, Bu. 5 kilometer lagi sampai villa," jawab Baskara singkat. "Harusnya kita tidak usah datang. Harusnya Bella dirawat di Jakarta," gerutu Ibu Hartini. "Bukankah Ibu yang kemarin ikut mendukung Bella saat dia ngotot tidak mau membatalkan liburan?" Sahutku dari kursi depan, tak bisa menahan diri untuk tidak menyindir. "Diam kau, Saras. Kau tidak membantu apa-apa, hanya bisa menyindir," bentak Ibu Hartini. Aku kembali diam, menatap kabut putih yang berputar-putar di luar jendela. Hutan pinus di kedua sisi jalan tampak seperti raksasa hitam yang mengawasi kami. Suasana tidak membaik bahkan setelah kami tiba di villa. Villa keluarga Baskara adalah bangunan tua bergaya Eropa dengan halaman luas yang dipenuhi pohon cemara. Megah, tapi terasa dingin dan angkuh. Penjaga villa menyambut kami dengan payung, membantu memapah Bella ke kamar tamu di lantai bawah agar ia tidak perlu naik tangga. Siang itu berlalu dengan mencekam. Hujan deras turun disertai petir, membuat listrik di villa padam beberapa kali sebelum generator otomatis menyala. Bella menolak makan siang. Ia hanya minum air, dan itu pun dimuntahkannya kembali. Menjelang malam, Baskara memaksa kami semua untuk makan malam bersama. Supaya ada tenaga, katanya beralasan, tapi aku tahu, ia hanya ingin mencoba menenangkan ketegangannya sendiri. Kami duduk di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid. Lampu gantung kristal di langit-langit di atas kami berkedip-redup. Di luar, badai mengamuk. Angin menderu-deru dan menghantam jendela kaca, seolah ingin mendobrak masuk. Bella keluar dari kamarnya, dipapah oleh Ibu Hartini. Kondisinya mengerikan. Wajahnya kelabu, matanya sayu dengan lingkaran hitam yang pekat. Ia terengah-engah saat duduk di seberangku. Gelang giok itu masih ada di pergelangan tangannya, kini tampak semakin hijau pekat, kontras dengan kulit Bella yang membusuk. Seolah gelang itu menyedot kehidupan Bella untuk membuat warnanya semakin cerah. "Ayo makan, Bella. Mas sudah buatkan sup ayam kesukaanmu," bujuk Baskara dengan suara lembut yang dibuat-buat. Ia menyendokkan sup ke mangkuk Bella. Bella menatap sup itu dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memegang sendok. "Pahit," gumamnya lirih. "Lidahku pahit, Mas." "Dipaksa sedikit ya, Nak,"
bujuk Ibu Hartini sambil mengelus punggung Bella. Bella membuka mulutnya, menerima suapan sup dari ibunya. Tapi baru satu tegukan ia telan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya berputar ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya. Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas kursi. Bella, kamu kenapa? Ibu Hartini panik, memeluk tubuh Bella agar tidak jatuh. Bella memuntahkan isi perutnya, tapi yang keluar bukan sup ayam. Cairan merah kental menyembur dari mulutnya, membasahi taplak meja putih bersih, piring-piring, dan pakaian Ibu Hartini. Darah. Bella memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Aku terlonjak kaget dan berdiri, menutup mulut dengan tangan. Bau amis darah bercampur dengan bau busuk dari tangannya memenuhi ruang makan. Ya Tuhan, Baskara, Bella muntah darah. Yerit Ibu Hartini histeris. Bella kini terkulai lemas. Tubuhnya merosot dari kursi ke lantai. Busa bercampur darah keluar dari mulutnya. Ia masih kejang-kejang kecil seperti ayam yang disembelih. Baskara berdiri membeku sejenak. Wajahnya sepucat mayat. Ketakutan di matanya bukan lagi ketakutan seorang kakak, melainkan ketakutan seorang pelaku kejahatan yang menyaksikan kejahatannya terungkap dengan cara yang paling kejam. Kita harus ke rumah sakit sekarang, teriakku, mencoba menyadarkan Baskara. Dia bisa mati. Baskara tersentak. Ia segera berlari dan mengangkat tubuh Bella yang setengah sadar. Tanpa peduli kemeja mahalnya kotor oleh darah, ia menggendong Bella dan berlari ke arah mobil. Ibu Hartini mengikuti di belakang sambil meraung-raung menyebut nama Tuhan. Aku menyambar kunci mobil dan tasku, berlari menyusul mereka. Badai menghantam tubuh kami saat berlari ke mobil. Baskara membaringkan Bella di kursi belakang bersama Ibu Hartini, lalu melompat ke kursi pengemudi. Aku duduk di sampingnya. Perjalanan ke rumah sakit universitas terdekat terasa seperti di neraka. Baskara mengemudikan mobil seperti orang gila, menerobos kabut tebal, dan jalanan licin dengan kecepatan tinggi. Klakson terus dibunyikan. "Bertahan, Bella, bertahan," teriak Baskara sambil memukul-mukul setir. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Dari belakang, suara napas Bella terdengar seperti simfoni kematian, suara cairan yang menggelegak menghalangi saluran napasnya. Ibu Hartini terus menangis dan berdoa. Begitu tiba di UGD rumah sakit, para perawat segera berlari membawa brangkar. Tubuh lunglai Bella dipindahkan ke atasnya. Seorang dokter jaga memeriksa kondisi Bella sambil mendorong brangkar menuju ruang resusitasi. Pasien tidak sadar, saturasi rendah, nadi lemah, dan cepat, perintah dokter itu pada perawat. Siapkan intubasi, amankan jalan napas. Baskara mencoba menerobos masuk ke ruang tindakan, tapi dihadang oleh petugas keamanan. "Maaf, Pak. Mohon tunggu di luar," kata petugas itu tegas. "Dia adik saya, biarkan saya masuk." Baskara meronta. Emosinya tak terkendali. Wajahnya merah padam, air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Dokter itu keluar sejenak. Wajahnya serius. "Keluarga pasien?" Pasien menunjukkan gejala keracunan akut. Ada tanda-tanda kerusakan organ dalam dan nekrosis parah pada jaringan tangan. "Kami butuh persetujuan untuk tindakan segera." Mendengar kata keracunan, kaki Baskara lemas. Ia jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Ia memegang jas dokter itu dengan putus asa. Dan dari mulutnya, keluarlah kata-kata itu. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah terucap. Kata-kata yang membuka segalanya. "Dokter, tolong lakukan apa saja. Biaya berapapun akan saya bayar," teriak Baskara histeris, suaranya menggema di lorong rumah sakit yang sepi. "Selamatkan dia. Selamatkan dia dan anak saya." Waktu seolah berhenti. Dalam keheningan itu, hanya suara monitor jantung dari dalam yang berbunyi cepat, bip, bip, bip. Aku berdiri membeku di belakang Baskara. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena AC rumah sakit, tapi karena hantaman kenyataan yang baru saja ku dengar. Anak saya. Ibu Hartini yang tadinya menangis di kursi tunggu pun tiba-tiba terdiam. Ia menatap putranya dengan mulut ternganga. Dokter itu mengerutkan kening, bingung. "Maksud Bapak, pasien sedang hamil?" Baskara sepertinya sadar dengan apa yang baru saja ia ucapkan.
Ia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya menatapku dan ibunya dengan cemas. Wajahnya yang tadi merah padam kini seputih kapur. Ia tahu, ia baru saja menggali kuburnya sendiri. Aku berjalan maju perlahan, kakiku terasa seberat timah. Aku menatap mata suamiku, menembus jiwa busuknya. "Anakmu, Mas Baskara?" tanyaku dengan suara pelan, tapi setajam silet. Baskara tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk dan gemetar. Sementara di dalam sana, tim medis berjuang menyelamatkan nyawa selingkuhannya dan buah pengkhianatan mereka. Malam di puncak ini bukan hanya badai alam, tapi juga badai yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku hingga menjadi debu. Lorong rumah sakit VIP di Jakarta terasa jauh lebih dingin daripada udara puncak yang kami tinggalkan beberapa jam lalu. Dinding berwarna krem seolah menertawakan kekacauan yang melanda hidupku. Bau disinfektan yang tajam menyengat hidung, bercampur dengan aroma kopi basi dari mesin penjual otomatis di ujung koridor. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasananya sepi, hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat dan dengungan pendingin ruangan. Aku duduk di kursi tunggu yang keras, menatap kosong ke arah pintu ruang rawat inap tempat Bella terbaring. Setelah drama di Rumah Sakit Universitas Puncak, Baskara bersikeras memindahkan Bella ke rumah sakit swasta langganan kami di Jakarta dengan ambulans VIP, dengan alasan fasilitas yang lebih lengkap. Tapi aku tahu alasan sebenarnya. Ia ingin menutupi jejak. Ia tidak mau ada orang lain yang mendengar celetukannya tentang anaknya di rumah sakit umum yang ramai. Baskara duduk terpisah dariku, sekitar 5 meter jauhnya. Kepalanya tertunduk dalam. Kedua tangannya menjambak rambutnya yang sudah acak-acakan. Kemeja mewahnya masih ternoda bercak darah kering, pemandangan yang mengerikan dan kontras. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang percaya diri, ia hancur. Tapi kehancurannya tidak menimbulkan sedikit pun rasa iba di hatiku. Yang ada kini hanyalah rasa jijik yang memenuhi dadaku. Ibu Hartini tertidur di sofa ruang tunggu dengan posisi yang tidak nyaman. Wajahnya bengkak karena air mata. Bahkan dalam tidurnya, kening wanita tua itu berkerut, seolah mimpi buruk terus mengejarnya. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Ucapan Baskara di UGD tadi terus terngiang seperti kaset rusak. "Selamatkan dia dan anak saya." Jadi selama ini, di belakangku, di rumahku sendiri, mereka bermain api. Baskara dan Bella. Kakak ipar dan adik ipar, betapa butanya aku. Pantas saja Bella selalu bersikap manja berlebihan. Pantas saja Baskara selalu membela Bella dengan alasan kasihan. Ternyata rasa kasihan itu hanyalah topeng untuk menutupi nafsu bejat mereka. Dan kini, Bella hamil. Benih pengkhianatan itu tumbuh di rahim wanita yang ingin merebut posisiku. Namun, di tengah badai emosi ini, ada hal yang lebih mendesak daripada perselingkuhan mereka. Racun itu. Pesan misterius itu benar. Gelang giok itu mengandung racun mematikan. Keracunan logam berat, kata dokter di puncak. Seandainya bukan Bella yang memakainya, akulah yang akan terbaring di sana, muntah darah dan sekarat. Baskara berniat membunuhku. Suamiku menginginkan kematianku. Fakta ini jauh lebih menyakitkan daripada perselingkuhan manapun. Perlahan aku bangkit. Aku harus bergerak. Aku tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Aku butuh bukti. Tanpa bukti, aku hanya akan dianggap sebagai istri gila yang dibutakan oleh cemburu. Mau kemana? Suara serak Baskara menghentikan langkahku. Ia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Aku menatapnya datar, menyembunyikan amarah yang bergejolak di balik topeng ketenangan. Ke toilet. Lalu mau beli kopi. Butuh kafein untuk menjaga selingkuhanmu semalaman. Ucapanku membuat Baskara tersentak. Wajahnya mengeras. Ia membuka mulut hendak menyangkal, lalu menutupnya lagi. Ia tahu, kebohongan tidak ada gunanya lagi. Ia membuang muka dan kembali menunduk. Aku berjalan melewati kamar Bella. Dari jendela kecil di pintu, aku bisa melihat Bella terbaring tak berdaya dengan berbagai selang terpasang di tubuhnya. Monitor jantung berbunyi stabil. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, barang-barang pribadi Bella diletakkan di nampan plastik bening. Dompet, ponsel, dan gelang itu.
Gelang giok itu sudah dilepas oleh perawat. Benda hijau itu tergeletak begitu saja di sana, seolah hanya aksesori biasa. Tapi aku tahu, itu adalah ular berbisa yang sedang tidur. Aku menunggu sampai perawat di pos perawat sibuk dengan panggilan telepon. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, aku menyelinap masuk ke dalam kamar Bella. Suara alat-alat medis menyambutku. Bella masih belum sadar, mungkin karena dosis penenang yang tinggi. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak pucat, bengkak, dan menyedihkan. Aku tidak membuang waktu. Aku mengeluarkan sapu tangan dari sakuku dan mengambil gelang giok itu dari nampan. Aku tidak berani menyentuhnya langsung dengan kulit telanjang. Aku membungkusnya rapat dengan sapu tangan dan memasukkannya ke dalam saku jaket. Sebagai gantinya, aku meletakkan gelang imitasi murah yang kebetulan ku beli dari pedagang kaki lima di puncak tadi dalam perjalanan. Insting arsitekku yang selalu menyiapkan rencana B ternyata berguna. Memang tidak 100% mirip, tapi dalam keadaan panik dan di dalam ruangan remang-remang seperti ini, Baskara dan Ibu Hartini tidak akan menyadarinya. Setelah itu, aku mengeluarkan botol hand sanitizer kecil dari tasku, menuangkan sedikit isinya, dan dengan hati-hati menggunakan ujung kikir kuku kecil untuk mengerik serbuk halus dari permukaan dalam gelang giok asli yang kini ada. Aku memasukkan serbuk itu ke dalam kantong obat kecil yang kutemukan di laci, sampel yang sangat sedikit, tapi cukup untuk analisis laboratorium. Jantungku berdebar kencang saat keluar dari ruangan itu. Aku merasa seperti pencuri di film laga, padahal aku hanya sedang berjuang mempertahankan nyawaku. Keesokan paginya, aku berpamitan dengan alasan perlu pulang sebentar untuk mandi dan mengambil baju ganti. Baskara tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan rasa bersalahnya terhadap Bella. Aku menggunakan waktu itu untuk pergi ke sebuah laboratorium forensik swasta di daerah Grogol, milik kenalan lama ayahku. Laboratorium ini biasanya menangani kasus sengketa limbah industri, jadi peralatannya lengkap, dan yang terpenting, mereka bisa menjaga rahasia. Sampel yang menarik, Bu Saraswati, kata Pak Derajat, kepala lab, setelah aku menunggu dengan cemas selama 3 jam di ruang tunggu yang berbau bahan kimia. Ia menyodorkan selembar kertas berisi hasil analisis spektrometri. Wajah tua Pak Derajat di balik kacamata tebalnya tampak serius. Bagaimana hasilnya, Pak? Tanyaku tak sabar. Batu ini bukan giok biasa. Lebih tepatnya, ini adalah mineral yang dimodifikasi secara kimia, jelas Pak Derajat sambil menunjuk grafik-grafik di kertas. Struktur dasarnya memang mirip nefrit, tapi pori-pori mikroskopisnya telah diresapi dengan arsenik trioksida dan merkuri konsentrasi tinggi. Yang lebih mengerikan, permukaannya dilapisi dengan polimer biodegradable yang sangat tipis. Artinya, saat pertama kali dipakai, racunnya tidak langsung bekerja. Lapisan polimer itu yang menahannya. Tapi dengan paparan terus-menerus terhadap suhu tubuh dan keringat, lapisan itu akan menipis secara perlahan, seperti kapsul obat yang larut di lambung. Begitu lapisan itu hilang, pori-pori batu akan terbuka dan racun akan meresap langsung ke aliran darah melalui kulit. Ini adalah metode pembunuhan yang sangat canggih dan kejam. Korban akan sakit secara perlahan, gejalanya mirip penyakit autoimun atau gagal organ biasa, sehingga sulit terdeteksi jika tidak dicurigai sebagai keracunan. Aku mencengkeram pinggiran meja. Kakiku lemas. Jadi ini dirancang untuk membunuh secara perlahan? Tepat sekali, kata Pak Derajat tegas. Dosisnya diatur agar korban menderita terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal karena gagal ginjal atau gagal jantung. Siapapun yang membuat ini bukan amatir. Dia sangat paham ilmu kimia dan mineralogi. Aku menatap gelang hijau yang kini terbungkus di dalam kantong barang bukti. Benda yang semalam disebut Baskara sebagai simbol cinta abadi. Ternyata, itu adalah bom waktu. Terima kasih, Pak. Tolong simpan satu salinan hasilnya untuk saya. Berapapun biayanya akan saya bayar, kataku sambil berdiri. Bu Saraswati, panggil Pak Derajat saat aku hendak pergi. Hati-hati, orang yang punya akses ke barang seperti ini, bukan orang biasa. Ini barang pasar gelap, biasanya sisa-sisa dari tambang ilegal terpencil. Aku mengangguk dengan wajah kaku. Saya mengerti. Saat keluar dari laboratorium, matahari Jakarta terasa menyengat. Tapi duniaku terasa gelap gulita.
Fakta sudah ada di tanganku. Baskara berniat membunuhku secara perlahan agar terlihat seperti kematian wajar, mungkin untuk merebut harta dan asuransiku, lalu hidup bahagia bersama Bella dan anak haram mereka. Ponzeku Bagata. Satu pesan masuk, lagi-lagi dari nomor misterius itu. Anda sudah tahu kebenarannya, Nyonya Arsitek. Temui saya di warung kopi tua di daerah Glodok pukul 2 siang. Pakai baju merah agar saya bisa mengenali Anda. Jangan bawa polisi, atau Anda tidak akan pernah tahu kenapa suami Anda begitu membenci Anda. Pengirim pesan ini tahu gerak-gerikku. Ia mengawasiku. Rasa takut kembali menyergap, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk balas dendam jauh lebih besar. Aku harus bertemu orang ini. Aku harus tahu kepingan puzzle terakhir dari tragedi ini sebelum aku melancarkan serangan balasan. Aku mengemudikan mobil menuju kawasan kota tua. Kemacetan Jakarta seolah ingin menghalangi langkahku. Di dalam mobil, aku menangis sejenak, menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang kutahan sejak kemarin. Menangisi 10 tahun pernikahanku yang penuh kebohongan. Menangisi ketulusanku yang dibalas dengan racun. Tapi begitu air mata itu kering, aku menyekanya dengan kasar. Tidak ada lagi Saraswati yang lemah. Saraswati yang akan tiba di Glodok adalah Saraswati yang siap berperang. Siang itu, kawasan Glodok ramai dengan aktivitas perdagangan, campuran aroma dupa, bumbu masakan, dan keringat manusia menciptakan bau khas yang akrab. Aku memarkir mobil agak jauh dan berjalan menyusuri gang sempit menuju warung kopi legendaris yang disebutkan dalam pesan. Matahari terasa menyengat kulit, tapi aku tetap mengenakan jaket merahku, menatap waspada setiap wajah yang berpapasan. Warung kopi tua itu ramai seperti biasa, para pelanggan berdesakan di kursi-kursi kayu yang sudah usang, menikmati es kopi di tengah udara yang panas dan lembab. Kipas angin tua di langit-langit berputar malas, menyebarkan debu tipis. Suara sendok beradu dengan gelas dan obrolan dalam berbagai bahasa memenuhi ruangan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, mengedarkan pandangan. Jantungku berdebar kencang. Siapa di antara mereka pengirim pesan itu? Pria bertopi di sudut? Atau nenek tua yang sedang makan nasi campur? Meja nomor 8, Nyonya. Seorang pelayan tua tiba-tiba memanggilku, menunjuk ke sebuah meja kecil di sudut yang agak tersembunyi di balik pilar besar. Di sana, seorang pria parubaya duduk. Usianya sekitar 60-an. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya. Wajahnya penuh kerutan dalam yang menceritakan kehidupan yang keras. Ia mengenakan kemeja usang yang warnanya sudah pudar. Yang paling mencolok adalah tangan kanannya. Jari manis dan kelingkingnya buntung, menyisakan bekas luka yang mengerikan. Di depannya ada 2 cangkir kopi hitam panas. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghampirinya. Pria itu mengangkat kepala saat aku duduk di seberangnya. Matanya tajam dan sehitam jelaga, tapi menyimpan kesedihan yang mendalam. Pak Suryo, tebakku, mengingat nama yang sempat muncul sesaat di aplikasi pelacak kemarin sebelum menghilang. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Silakan duduk Nona Saraswati, atau haruskah saya memanggil Anda Nyonya Baskara Wijoyo? Langsung saja ke intinya. Saya tidak suka berbelit-belit, potongku dingin. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu tentang gelang itu, dan apa hubungan Anda dengan suami saya? Pak Suryo menyesap kopinya dengan tenang, seolah menikmati ketidaksabaranku. Kau mirip sekali dengan ayahmu. Tegas dan tidak suka buang-buang waktu. Sayang sekali kau menikah dengan anak ular itu. Mataku menyipit. Anda kenal ayah saya? Saya lebih kenal ayah mertuamu. Tuan Wijoyo Senior, ayah Baskara. Jawabnya, menyebut nama almarhum ayah Baskara dengan nada penuh kebencian. 30 tahun yang lalu, aku dan Wijoyo adalah rekan bisnis. Kami melakukan penambangan ilegal di pedalaman Kalimantan. Kami mencari emas, tapi yang kami temukan adalah neraka. Pak Suryo meletakkan cangkirnya dan menatapku serius. Kami menemukan urat batuan giok hijau di sebuah gua tersembunyi. Indah sekali, tapi anehnya, tidak ada hewan apapun yang hidup di sekitar gua itu. Burung-burung yang terbang di atasnya seringkali jatuh mati begitu saja. Kami, yang bodoh dan serakah, terus menambang.
Ia berhenti sejenak, mengangkat tangan kanannya yang cacat. Ini bayarannya? Seminggu setelah menyentuh batuan mentah itu tanpa pengaman, tanganku mulai membusuk. Dagingnya luruh seperti lilin. Baru kami sadar kalau batuan di sana mengandung arsenik alami dan sisa merkuri vulkanik dalam kadar yang sangat tinggi. Itu adalah tambang beracun. Aku mendengarkannya, merasakan bulu kuduku berdiri. Aku ingin menutup tambang itu, terlalu berbahaya, lanjut Pak Suryo. Tapi Wijoyo, dia licik. Dia melihat peluang lain. Jika batu ini bisa membunuh orang secara perlahan tanpa jejak, maka ini bisa menjadi senjata yang mahal. Dia mencuri sertifikat tanah tambang itu, memalsukan tanda tanganku saat aku sekarat di rumah sakit, dan menendangku keluar tanpa sepeser pun. Dia menguasai tambang itu sendirian. Jadi kekayaan keluarga Baskara dibangun di atas mayat dan racun, kataku pahit. Kebenaran yang pahit, kata Pak Suryo. Ayah Baskara tidak menjual batu itu sebagai perhiasan biasa. Dia menjualnya di pasar gelap sebagai alat pembunuhan bagi orang-orang kaya yang ingin menyingkirkan musuh atau pasangan mereka. Giok bisu, begitu mereka menyebutnya. Baskara tahu semua ini. Dia diam-diam melanjutkan bisnis ayahnya. Perusahaan propertinya hanyalah kedok untuk mencuci uang hasil penjualan racun itu. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tahu Baskara ambisius, tapi aku tidak pernah membayangkan ia adalah bagian dari sindikat kejahatan turun-temurun seperti ini. Ini bukan lagi sekadar masalah perselingkuhan rumah tangga. Ini adalah kejahatan terorganisir. Lalu kenapa saya? Suaraku bergetar menahan amarah. Kenapa Baskara mau membunuh saya? Saya istrinya. Saya selalu mendukungnya. Pak Suryo tertawa pelan. Tawa yang kering dan getir. Naif sekali kau. Nak, kau pikir Baskara menikahimu karena cinta? Dia menikahimu karena aset ayahmu. Perusahaan konstruksi yang kau warisi, tanah-tanah premium di pusat Jakarta atas namamu, itu semua yang dia incar. Bisnis properti Baskara sedang diambang kehancuran, Saras. Dia punya utang judi saham triliunan di Singapura. Satu-satunya cara dia bisa selamat adalah dengan melikuidasi asetmu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Jadi 10 tahun terakhir ini semuanya bohong, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap bisikan cinta, baginya hanyalah investasi jangka panjang. Aku hanyalah sapi perah yang siap disembelih begitu susunya habis. Tapi dia tidak bisa menceraikanmu, karena perjanjian pranikah kalian melindungi asetmu, lanjut Pak Suryo, seolah membaca pikiranku. Jika kalian bercerai, dia tidak dapat apa-apa. Tapi jika kau mati, sebagai suami, dia adalah satu-satunya ahli warismu. Dia butuh kau mati secara wajar karena sakit. Karena itulah dia memberimu gelang itu. Air mataku mengalir tak tertahankan. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebencian murni. Betapa bodohnya aku. Kenapa Anda memberitahu saya semua ini? Tanyaku sambil menyeka air mata dengan kasar. Aku berutang nyawa pada ayahmu. Dulu saat aku jadi gelandangan setelah dibuang oleh Wijoyo, ayahmu yang memberiku modal untuk membuka toko kecil. Aku tidak bisa membiarkan putri penolongku mati di tangan anak dari orang yang menghancurkan hidupku, jawab Pak Suryo. Tatapannya melembut. Selain itu, aku ingin melihat dinasti Wijoyo hancur. Aku ingin melihat Baskara jatuh. Pak Suryo mengeluarkan sebuah USB kecil dari tas usang di bawah meja. Di sini ada data-data lama tentang tambang itu dan beberapa bukti transaksi ilegal ayahnya. Mungkin tidak cukup untuk langsung menjebloskan Baskara ke penjara atas percobaan pembunuhan padamu, tapi cukup untuk membuat polisi mulai menggalinya. Aku menerima USB itu dan menggenggamnya erat. Ini adalah amunisiku. Tapi hati-hati Saras. Baskara sedang terpojok sekarang karena rencananya gagal setelah gelang itu jatuh ke tangan selingkuhannya. Dia pasti panik. Orang panik bisa melakukan apa saja. Bisa jadi dia akan mencoba cara yang lebih kasar untuk menghabisimu malam ini, saat kau sendirian di rumah sementara dia menjaga selingkuhannya. Saya tidak akan membiarkannya menang, kataku dingin. Dia ingin saya mati? Baik. Saya akan mati untuknya. Tapi saya akan bangkit kembali sebagai mimpi buruknya. Pak Suryo tersenyum, kali ini senyum tulus penuh kekaguman.
Bagus. Itu baru putri temanku. Hancurkan dia, Saras, buat dia menyesal telah dilahirkan. Aku meninggalkan warung kopi itu dengan langkah mantap. Langit Jakarta mulai berubah jingga. Sebuah rencana gila mulai tersusun di kepalaku. Baskara ingin drama mistis untuk menutupi jejak racunnya? Baiklah. Aku akan memberinya pertunjukan horor yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengetik pesan singkat untuk asisten rumah tangga. Bi, tolong siapkan dupa dan lilin jam 10 malam nanti dan matikan semua lampu utama rumah. Bilang pada satpam, jangan biarkan siapapun masuk selain Bapak. Malam ini, teater seorang istri akan dimulai, dan panggungnya adalah rumah kami sendiri. Rumah mewah kami di Pondok Indah malam ini terasa mati. Biasanya, lampu gantung kristal di lobi akan menyala terang menyambut tuannya. Tapi malam ini, aku memerintahkan asisten rumah tangga dan satpam untuk mematikan hampir semua penerangan utama. Kegelapan adalah panggung terbaik untuk drama yang akan kumainkan. Jam dinding berdentang 10 kali. Di luar, sisa gerimis dari badai sore tadi mengetuk jendela kaca, menciptakan ritme yang monoton dan mencekam. Aku duduk bersimpuh di tengah karpet bulu di ruang keluarga. Di hadapanku ada sebuah nampan berisi air dengan taburan kembang 7 rupa, beberapa lilin aromaterapi dengan wangi melati yang menyengat, dan tentu saja, selembar kertas berisi mantra palsu yang kusalin asal-asalan dari internet. Aku mengenakan piyama putih longgar dan sengaja mengacak-acak rambut panjangku hingga menutupi sebagian wajah. Aku menatap lilin-lilin yang apinya bergoyang-goyang ditiup angin dari ventilasi. Bayangan di dinding seolah menari seperti hantu. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut hantu, tapi karena adrenalin yang memuncak. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Aku harus memancing iblis keluar dari sarangnya dengan umpan kepercayaan mistis. Terdengar suara mesin mobil di halaman depan. Mobil Baskara. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai menggumamkan komat kamit tidak jelas, bersiap mendalami peran. Pintu depan terbuka. Suara langkah kaki tergesa menggema di lantai marmer. Saras, kenapa rumah gelap begini? Mati lampu lagi? Suara Baskara terdengar serak, penuh emosi dan kelelahan. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki lain yang terseok-seok. Ibu Hartini. Mungkin ia kelelahan menjaga Bella di rumah sakit. Bagus. Penontonku sudah lengkap. Aku tidak menjawab. Aku terus bergumam sambil menggoyangkan tubuhku maju mundur, seperti orang yang sedang kesurupan. Saras. Kamu dengar tidak? Baskara masuk ke ruang keluarga, menyalakan senter dari ponselnya. Cahayanya menyorot wajahku. Aku tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata yang sengaja kukosongkan. Dalam cahaya remang lilin dan senter ponsel, aku yakin penampilanku cukup mengerikan. Ya Tuhan! Ibu Hartini menjerit kaget dan bersembunyi di belakang Baskara. Saras, kamu kenapa? Bunga-bunga apa ini? Kamu gila. Dia marah, bisikku, mengubah suaraku menjadi berat dan serak. Dia marah. Dia mau darah. Baskara terdiam. Ketegangan terpancar jelas di wajahnya. Ia baru saja melewati hari yang seperti neraka di rumah sakit. Pikirannya pasti sedang lemah setelah melihat selingkuhannya muntah darah. Inilah celah yang akan kumanfaatkan. Siapa yang marah? Apa maksudmu? Teriak Baskara, tapi suaranya bergetar. Ia mendekat, tapi tidak berani menyentuhku. Penunggu gelang itu, aku tertawa seperti hantu di film horor. Kau memberikannya pada orang yang salah, Baskara. Kau menipu. Kau berniat menjadikan istrimu tumbal, tapi selingkuhanmu yang kena. Hihihi. Wajah Baskara pucat pasi. Ia mundur selangkah. Jangan mengada-ada, Saras, sadar. Bella sekarat di sana. Kulitnya terbakar, dagingnya luruh. Itu hukumannya. Si penunggu bilang, Bella tidak akan pernah sembuh kalau kau tidak mengaku. Kalau kau tidak mengembalikan kutukan itu pada pemiliknya yang asli. Aku kembali meraung histeris, menjambak-jambak rambutku sendiri. Ibu Hartini mulai menangis ketakutan. Baskara, Baskara, ini benar-benar kesurupan. Penyakit Bella itu aneh sekali, dokter saja tidak tahu sebabnya.
Jangan-jangan benar kata Saras, gelang itu ada penunggunya. Di mana kau beli gelang itu? Kau harus bertobat, Baskara. Akui dosamu kalau mau Bella selamat. Desakan dari Ibu Hartini membuat pertahanan Baskara goyah. Bahkan ibunya sendiri termakan oleh aktingku. Baskara tampak terpojok. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia menatapku dengan tatapan kosong, campuran antara takut, bingung, dan marah. Diam, Bu. Bentak Baskara pada ibunya. Ia lalu berbalik padaku, mencengkeram bahuku dan mengguncangnya dengan kasar. Saras, hentikan sandiwara ini. Tidak ada hantu, tidak ada penunggu. Ada, teriakku tepat di depan wajahnya. Dia sedang berbisik padaku sekarang. Dia bilang kau sengaja melakukannya. Kau ingin membunuhku. Kau ingin merebut hartaku dan menikah dengan Bella. Ayo mengaku. Kalau kau tidak mengaku, Bella akan mati malam ini. Jiwanya akan diambil sebagai pengganti nyawaku. Sudah cukup, Saras. Akui saja kau yang menyantet Bella dengan gelang iblis itu. Iya, aku memang ingin membunuhmu. Tapi bukan pakai iblis, bodoh. Teriakan Baskara memecah keheningan malam, lebih keras dari suara guntur manapun. Napasnya terengah-engah, matanya memerah. Ia sudah kehilangan kendali. Di bawah tekanan teror supranatural yang kusajikan dan rasa bersalah terhadap Bella, akal sehatnya runtuh. Hening. Ibu Hartini menutup mulutnya dengan tangan. Matanya menatap putranya dengan tidak percaya. Baskara sadar apa yang baru saja ia teriakan, tapi emosinya sudah terlanjur tumpah. Ia menatapku dengan kebencian murni, kebencian yang selama 10 tahun ini ia sembunyikan di balik topeng suami sempurna. Kau pikir aku percaya tahayul sampah ini? Baskara menendang nampan berisi air kembang. Air tumpah membasahi karpet mahal kami. Lilin-lilin padam terinjak kakinya. Kini ruangan hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan di luar. Tidak ada hantu di gelang itu, Saras. Baskara mencengkeram daguku dengan kasar, memaksa mataku menatap matanya. Itu sains. Kimia. Itu batu beracun dari tambang bangkrut ayahku. Penuh dengan arsenik dan merkuri. Seharusnya kau yang memakainya. Seharusnya kau mati perlahan dalam 6 bulan karena kanker kulit atau gagal ginjal. Supaya aku bisa mengklaim asuransimu dan menjual aset-aset sialanmu. Aku menahan rasa sakit di rahangku, membiarkannya menumpahkan segalanya. Jadi kau sengaja meracuniku? Iya, teriak Baskara frustrasi. Ia melepaskan daguku dan mendorongku hingga aku terjatuh ke belakang. Aku muak denganmu, muak berpura-pura menjadi suami nyonya arsitek yang sok hebat. Aku butuh uangmu untuk membayar utang judiku, bukan omelanmu. Tapi selingkuhanku yang bodoh dan serakah itu malah merebut gelangnya. Sialan, rencanaku hancur karena keserakahan kalian berdua. Baskara menjambak-jambak rambutnya, mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap. Sekarang Bella sekarat karena racun yang kusiapkan untukmu. Lucu kan? Karma sialan. Baskara? Suara Ibu Hartini bergetar lirih. Kau mau membunuh Saras? Kau yang meracuni Bella, anakku? Bella sedang mengandung cucu ibu, Baskara. Baskara menoleh pada ibunya dengan tatapan dingin. Diam, Bu. Ibu juga menikmati uang Saras selama ini, kan? Jangan sok suci. Rencananya, kalau Saras mati, kita semua senang, kita semua kaya. Tapi Bella yang bodoh itu merusak segalanya. Perlahan aku bangkit, membersihkan debu dari piyamaku. Tidak ada lagi akting, tidak ada lagi histeria, tidak ada lagi kesurupan. Wajahku kini tenang, datar, dan dingin. Aku menatap Baskara. Tatapanku membuat nyalinya tiba-tiba ciut. Aku berjalan ke meja konsol di sudut ruangan. Di balik vas bunga besar, sebuah benda kecil berkedip merah. Sebuah kamera tersembunyi dengan mikrofon sensitif tinggi yang terhubung langsung ke server cloud. Aku mengambil kamera itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar ia bisa melihatnya. Terima kasih atas pengakuannya, Tuan Baskara Wijoyo, kataku dengan suara normalku yang tegas dan berwibawa. Pengakuan yang sangat lengkap, motif, cara, dan niat. Jaksa pasti akan sangat senang mendengar rekaman ini. Wajah Baskara berubah drastis dari marah menjadi ngeri. Ia menatap kamera di tanganku,
lalu menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia baru sadar. Ia baru saja masuk ke dalam jebakan paling sederhana. Kau, Baskara tergagap. Kakinya mundur. Sandiwara sudah berakhir. Suamiku, kataku sambil tersenyum miring. Tidak ada hantu. Yang ada hanya istri pintar yang tahu cara memancing suami panik. Kau bilang aku kuno. Mungkin saja. Tapi caraku menjatuhkanmu sangat modern. Baskara meraung marah. Mati kau. Ia menerjang ke arahku, tangannya terulur untuk mencekikku, untuk menghancurkan kamera itu, untuk membungkamku selamanya. Tapi aku tidak bergerak. Aku tidak lari. Aku hanya berdiri tegak menatapnya. Brak. Pintu depan didobrak paksa dari luar. Polisi. Jangan bergerak. Puluhan polisi bersenjata lengkap dengan laras panjang menyerbu masuk ke dalam rumah. Mereka langsung mengepung ruang keluarga. Sinar dari senter taktis mereka menyilaukan, menyorot Baskara yang membeku di tengah lompatannya. Baskara berhenti mendadak, napasnya tersengal. Ia melihat sekeliling, melihat moncong-moncong senjata yang mengarah padanya. Baskara Wijoyo, angkat tangan. Teriak seorang perwira polisi. Baskara gemetar. Lututnya lemas. Ia menatapku sekali lagi. Bukan tatapan memohon. Tatapan kekalahan total. Di belakang para polisi, Pak Suryo berjalan santai masuk dengan tongkatnya. Ia berdiri di sampingku, menatap Baskara dengan senyum puas. Sudah kubilang, nak, bisik Pak Suryo. Kehancuran sebuah dinasti dimulai dari keserakahan rajanya sendiri. Baskara jatuh berlutut, bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu, permainannya sudah berakhir. Malam ini, di rumah megah yang ia banggakan ini, ia kehilangan segalanya, istri, selingkuhan, anak, harta, dan kebebasan. Dan aku, hanya berdiri menatapnya, merasa asing. Pria yang berlutut itu bukan lagi suamiku. Ia hanyalah orang asing yang mencoba membunuhku. Dan aku, baru saja menguburnya hidup-hidup. Suasana rumah yang tadinya hening kini berubah menjadi kekacauan total yang memekakan telinga. Sirene mobil polisi meraung-raung di halaman depan, lampu rotator biru dan merahnya memantul di dinding marmer, menciptakan disko tragis di malam kejatuhan. Para tetangga di kompleks perumahan elit Pondok Indah mulai keluar dari rumah mereka. Orang-orang kaya yang biasanya acuh tak acuh itu kini berkumpul di depan pagar, merekam kejadian ini dengan ponsel mahal mereka sambil berbisik-bisik. Skandal kaum kelas atas selalu menjadi berita yang laku keras. Aku berdiri di teras, membungkus tubuhku dengan selendang, menyaksikan proses penangkapan itu. Baskara digiring keluar dengan tangan terborgol di belakang punggung. Ia tidak lagi tampak gagah. Kemejanya robek saat melawan tadi, dan wajahnya lebam saat dilumpuhkan polisi. Ia menunduk dalam-dalam, menghindari kilatan blitz kamera dari para wartawan kriminal, yang entah bagaimana sudah tiba secepat kilat di lokasi. Saat melewati tempatku berdiri, Baskara sempat mengangkat kepalanya. Pandangan kami bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata cinta, tidak ada kata maaf. Hanya tatapan kosong dari seorang pria yang jiwanya telah mati. Ia tahu, ia tidak akan melihat dunia luar lagi untuk waktu yang sangat lama. Percobaan pembunuhan, kepemilikan bahan berbahaya ilegal, penipuan aset, dan mungkin akan ditambah dengan pencucian uang dari data di USB Pak Suryo. Bawa, perintah komandan polisi dengan tegas. Baskara didorong masuk ke dalam mobil patroli. Pintunya dibanting keras. Boom. Suaranya seperti palu hakim yang mengetuk vonis. Sementara itu, Ibu Hartini juga digiring keluar. Ia tidak diborgol, tapi kedua lengannya dipegangi oleh dua polwan. Statusnya masih sebagai saksi kunci, tapi mengingat ia tahu rencana Baskara dan bahkan mendukung perselingkuhannya, jelas ia akan terseret sebagai kaki tangan atau minimal turut serta dalam kejahatan. Saras, tolong ibu, nak, Saras. Teriak Ibu Hartini saat melihatku. Air matanya melunturkan riasan tebalnya, membuatnya tampak seperti badut yang menyedihkan. Ibu tidak tahu soal racun itu, sumpah. Ibu hanya ingin kau cerai, bukan mati. Tolong bilang pada polisi, Saras, kita kan keluarga. Aku menatap wanita tua itu dengan iba.
tapi hatiku sudah sekeras batu. Keluarga tidak saling membunuh, Bu. Keluarga tidak membiarkan menantunya diracuni demi harta. Selamat menikmati masa tua Anda. Semoga banyak waktu untuk merenung di sel tahanan. Ibu Hartini menjerit histeris, melontarkan sumpah serapah kasar padaku sebelum akhirnya dipaksa masuk ke mobil polisi yang lain. Bagaimana dengan Bella? 1 jam kemudian, kabar datang dari rumah sakit. Polisi yang berjaga di sana melaporkan bahwa nyawa Bella selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Janin di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan karena efek racun logam berat yang merusak plasenta. Bella sendiri mengalami kerusakan ginjal permanen dan kelumpuhan saraf parsial di tangan kanannya. Tangan yang sama yang dengan bangga, ia gunakan untuk memamerkan gelang maut itu. Dia akan hidup, tapi sebagai wanita cacat, mandul, dan kehilangan kecantikan yang begitu ia banggakan. Sisa hidupnya akan ia habiskan di balik jeruji besi atau di bangsal penjara, sebagai bayaran atas keikutsertaannya dalam konspirasi keluarga yang jahat ini. Keserakahan, seperti kutukan dalam dongeng, telah merenggut segalanya darinya. Malam semakin larut. Polisi menyelesaikan olah tempat kejadian perkara, menyita barang bukti termasuk rekaman CCTV dan alat penyadapku. Pak Suryo pamit dengan senyum lega. Tugas saya selesai, Nona Saraswati. Ayahmu di surga pasti bangga, kau wanita yang kuat. Akhirnya, rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini berbeda, bukan kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang melegakan. Seperti udara bersih setelah badai besar berlalu. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus hangat melalui jendela kaca sebuah kafe kecil di pinggiran Ubud, Bali. Aku duduk menghadap hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata, jauh dari hiruk-pikuk dan segala kepalsuan Jakarta. Di tanganku ada secangkir teh herbal hangat, tidak ada lagi kopi mahal, tidak ada lagi fine dining yang penuh kemunafikan. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari portal berita nasional. Vonis dibacakan. Konglomerat properti Baskara Wijoyo divonis 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan istri. Ibu dan selingkuhan ikut terseret. Aku membaca judulnya, lalu mematikan layar. Tidak ada rasa gembira yang berlebihan. Hanya perasaan selesai. Bab itu telah kututup rapat. Proses hukum berjalan lancar berkat bukti rekaman dan kesaksian Pak Suryo. Harta Baskara disita negara untuk membayar utang-utangnya yang menggunung. Sementara hartaku aman. Perjanjian pranikah dan statusku sebagai korban melindungi semua warisan ayahku. Rumah di Pondok Indah itu sudah kujual. Aku tidak sudi tinggal di tempat yang penuh kenangan busuk. Sebagian besar hasil penjualannya kusumbangkan ke Yayasan Kanker dan Panti Sosial untuk perempuan korban KDRT. Sisanya kugunakan untuk membangun studio arsitektur kecilku di sini, di Bali. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasku. Bukan kotak beludru merah. Kotak kayu sederhana. Di dalamnya ada cincin kawinku. Cincin emas putih dengan berlian kecil yang pernah kuanggap sebagai simbol cinta abadi. Aku keluar dari kafe dan berjalan ke sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai berbatu di bawahnya. Air sungai yang jernih membawa daun-daun kering menuju laut. Aku menggenggam erat cincin itu. 10 tahun hidupku, 10 tahun kebohongan, tapi juga 10 tahun yang telah menjadikanku wanita yang tak terkalahkan. Aku tidak menyesal pernah mencintai Baskara, karena rasa sakit itu telah mengajariku untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku melemparkan cincin itu ke sungai. Plang. Benda kecil itu ditelan arus deras dan menghilang, terbawa jauh seperti masa laluku. Selamat jalan, Baskara, bisikku pada angin yang berembus. Terima kasih atas pelajarannya, dan terima kasih atas gelang itu. Tanpanya, mungkin aku akan selamanya hidup dalam kebohongan bersamamu. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Udara kebebasan terasa begitu manis. Aku berbalik. Melangkah kembali ke studioku, ada klien yang menunggu, ada desain baru yang harus dibuat, dan ada kehidupan baru yang harus dijalani. Namaku Saraswati Larasati. Aku bukan lagi seorang istri korban. Aku adalah arsitek dari takdirku sendiri. Dan kali ini, aku pastikan fondasinya terbuat dari beton kebenaran yang tak akan pernah retak.